sekaligus. Jadi rahmat Tuhan sekaligus pembalasan. Karena ada dannya, ya kan? Ada dannya. Tapi saudara-saudara, nubuatan di dalam Alkitab itu saudara harus lihat sama seperti foto. Kalau saudara selfie di depan rumah saudara, lalu di belakangnya ada gambar gunung, maka di dalam gambar atau di dalam potret atau di dalam figura itu saudara-saudara, saudara akan lihat cuman satu datar ya. Antara saudara, rumah dan gunung itu sama. Tapi kalau sudah lihat dalam dimensi yang berbeda, dalam 3 dimensi, jarak saudara dari saudara pergi ke rumah dan jarak rumah pergi ke gunung itu berbeda. Kelihatannya satu foto, tetapi ada jarak yang berbeda, ya. Untuk pergi ke gunung saudara harus dapat rumah dulu. Jadi saudara-saudara kadang satu kali foto ditampilkan seperti ini. Ada tahun rahmat Tuhan, ada hari pembalasan. Tapi sebetulnya ini sama seperti rumah dan gunung yang jaraknya berbeda sekali. Jadi tidak digenapi sekaligus tetapi menurut waktunya. Makanya saudara-saudara waktu Tuhan Yesus datang. Mereka berkata inilah waktu di mana Israel bebas dari segala tekanan. Dan saudara tahu Petrus salah satu orang yang sangat gigih untuk berkata dan mempertahankan Tuhan Yesus tidak harus mati di kayu salib. Karena kalau dia harus mati di kayu salib tidak ada beda dengan Mesias-Mesias yang sebelumnya. Aduh, dulu kita semangat, ada yang mengaku Mesias. Wah, kami semangat, ini hari pembebasan kami. Dipelintir sama Romawi, habis, hilanglah pengharapan kami. Lalu kalau Yesus, dia harus berkata, dia berkata, aku akan pergi ke Yerusalem untuk menderita. Ya apa beda dengan yang lain? Kita punya pengharapan pasti tidak akan dapat. Itu sebabnya pada pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus, di dalam Matius pasal 16, Petrus tarik Tuhan ke samping dan berkata begini, jangan bicara-bicara barang itu lagi sebab di konsep kami tidak ada cerita Mesias harus mati. Bagaimana kami harus bebas dari penindasan? Bagaimana kami harus bebas dari Romawi yang menindas kami? Kalau engkau harus mati. Lalu Tuhan berkata, nyala iblis daripadamu. Karena engkau lawan kehendak Tuhan. Engkau seterunya Tuhan. Saudara-saudara, jadi di konsep mereka tidak ada cerita, Yesus harus disalibkan. Maka pada kali terakhir di Taman Getsemani, Petrus pergi berdoa bawa parang. Saya percaya hari ini tidak ada yang datang ibadah bawa parang, saudara-saudara ya. Tidak ada, saudara. Tapi Petrus pernah pergi doa bersama Yesus bawa parang. Kenapa? Mungkin ini kesempatan terakhir untuk kita mulai gerakan. Jangan sampai Yesus harus pergi kayu salib. Itu sebabnya waktu rombongan datang untuk menangkap Yesus, dia hunus pedangnya, dia potong telinga daripada hamba imam besar Malkus. Lalu dia tunggu, mana tidak ada yang ikut? Mana tidak ada yang mulai? Saya sudah mulai ini, ayo kita hajar. Saudara-saudara, karena konsepnya Mesias tidak harus mati. Jadi mereka berpikir Mesias datang sekaligus Israel bebas itu satu kali. Padahal tidak, saudara-saudara ya. Ada rumah, ada gunung, itu jaraknya jauh. Kadang-kadang ditampilkan dalam satu potret, tapi penggenapannya one by one. Sesuai urutan. Nah makanya sudah lihat waktu Yesaya pasalnya yang ke-61 ayat 2. Tahun rahmat Tuhan dan tahun pembalasan. Tuhan genapi dengan cara yang indah sekali. Coba lihat Lukas pasal 4 ayatnya yang ke-16. Ini Tuhan mengutip ayat yang sama, buku yang sama di dalam sinagoga di Nazaret. Waktu dia pergi ke sinagoga di Nazaret, dia dikasih kitab suci, lalu ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Ayat 17. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Nah tadi kita baca Yesaya 61 ya. Dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis ayat yang ke-18. Sama-sama kita baca. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku ayat 19 untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lalu lihat ayat 20, kemudian ia menutup kitab itu. Artinya dan pembalasan tidak dilanjutkan. Karena sekarang baru ketemu rumah, belum gunungnya masih ada jarak jauh. Tidak dilakukan bersama-sama. Bahwa rahmat Tuhan dilakukan bersama-sama dengan pembalasan. Itu sebabnya kita pendeta hamba Tuhan kadang-kadang terlalu lancang. Yang Tuhan masih tutup, tong sebuka duluan saudara-saudara ya. Kalau kau terpertobat kau mati. Kapan Tuhan khotbah seperti begitu? Kapan Tuhan bicara seperti begitu? Dia masih tutup. Ini bukan tahun penghukuman. Ini tahun rahmat. Makanya kita harus berkata begini. Kawan,
ada kasih karunia buatku. Kawan, Tuhan sangat mengasihiku. Kadang-kadang Tuhan masih tutup, kita harus buka. Kok ini kalau ke pelangi begini nih, makanya ada banyak orang yang saya terlalu masuk gereja. Kenapa? Kalau saya masuk gereja nanti plafon gereja runtuh. Kenapa? Saya terlalu berdosa. Kenapa yang diberitakan ini yang ditutup oleh Tuhan? Tuhan belum buka, tolong buka cepat-cepat. Ia menutup kitab itu. Kenapa? Ada jarak. Waktu saudara selfie, kelihatan saudara rumah, ada gunung. Jadi baru rumah yang kita sampai sekarang. Gunungnya belum. Makanya dia tutup. Sekarang ini tahun rahmat Tuhan. Kasih tahu orang-orang yang takut ke gereja, Tuhan sangat mengasihiku. Karena mereka terlalu lama dikasih tahu, kau orang berdosa, Tuhan marahku, Tuhan murkaku, Tuhan terasa sayangku. Anak-anak kita jangan dikasih kabar yang salah. Kok kalau melawan orang tua, Tuhan hukum kau. Itu Injil apa, saudara-saudara ya? Tuhan lagi tutup, ketung buka. Padahal Tuhan bilang kalau ya aku tutup tidak ada yang bisa buka. Kau punya kuasa dari mana bisa buka barang itu, saudara-saudara ya. Makanya kenapa banyak orang takut ke gereja, karena kita sudah buka apa yang Tuhan tutup. Belum penghukuman, ini masih tahun rahmat Tuhan. Dan hari ini sebagai hamba Tuhan saya juga beritahu, Tuhan sangat mengasihi saudara. Rahmatnya masih ada buat saya dan saudara hari ini. Ini masih dibukakan dan masih diberitakan. Saya bersyukur saudara-saudara ya. Dulu saya dibesarkan dalam doktrin yang seperti tadi. Kalau kau tak bertobat, kau habis. Sementara ketika Tuhan bukakan hal ini, orang yang turun dari Yerusalem ke Emmaus, Tuhan dampingi mereka untuk kembali ke mereka. Petrus yang menyangkal 3 kali, waktu Tuhan bangkit dari antara orang mati, nama orang lain tidak diingat. Nama Petrus yang paling bermasalah ini. Bukan berarti kita bikin masalah supaya Tuhan ingat kita, tidak saudara-saudara ya. Tapi yang paling bermasalah ini, diingat oleh Tuhan Yesus. Bilang Petrus, saya tunggu dia di Galilea. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, kasih tahu Petrus, saya coret dia saudara-saudara ya. Tapi tidak, ini tahun rahmat Tuhan. Bilang kiri kanan, kau belum dicoret di sorga. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada tisu roll situ tolong. Di dalam itu, oke. Yes, mari, thank you. Ini perlengkapan perang. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi apa yang ditulis di dalam kitab Nabi Yesaya itu penggenapannya berbeda waktunya, berbeda timingnya. Jadi tidak berarti rahmat Tuhan tiba langsung penghukuman. Makanya kita lihat nanti di dalam Matius 24 ini sama mirip saudara-saudara ya. Murid-murid bertanya hal itu karena mereka berpikir generasi ini tidak akan lewat sebelum semuanya itu terjadi. Itu sama seperti dengan kedatangan Tuhan. Saudara-saudara di dalam Matius pasal 24 mari kita lihat bagaimana penggenapan janji Tuhan ini ada urutannya. Ya, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah. Saudara, ini bait Allah yang luar biasa dan zaman itu kalau ada orang yang sudah lihat bait Allah dia akan berkata, tidak ada yang lebih indah di dunia ini selain bait Allah. Dan kalau ada orang yang belum pernah lihat, bilang kamu belum pernah lihat keindahan dunia. Kenapa? Ini Herodes bangun luar biasa bait Allah kedua ini, luar biasa saudara-saudara. Kenapa? Karena dia ingin mencari simpati dan cari hati dari orang-orang Yahudi. Nah, Herodes ini kan bukan orang Israel, orang Idumea, Edom saudara ya, orang Edom. Dan mereka tidak suka sekali dia. Nah, lalu karena dia ingin ambil hati, ketika ada kelaparan terjadi dia kasih keluar uang kas yang sangat banyak, beli gandum dari Mesir, kemudian dia bagi-bagi di rakyat sehingga mereka tidak harus kelaparan. Dan rakyat berkata begini, kami terima gandumnya, kami tidak pilih orangnya. Nah, sama seperti pilkada kemarin, tuh terima uangnya, jangan pilih orangnya. Saudara. Itu persis, jadi bukan baru sekarang, dulu juga sudah ada saudara-saudara ya. Karena kau bukan Israel, kau bukan Yahudi. Lalu satu waktu ada kekeringan yang luar biasa. Herodes ambil hati lagi. Dia bikin akuadak atau saluran air. Dari Gunung Karmel dialirkan sampai ke Kaisaria. Sampai ke kota-kota penduduk. Supaya mereka bisa minum air. Nah, sampai hari ini kalau sudah pergi ke daerah Kaisaria. Ya, Kaisaria Maritima. Maksudnya ada Kaisaria yang di Utah, di gunung juga namanya Kaisaria Filipi. Ini Kaisaria di pinggir laut. Sudah bisa lihat bekas peninggalan bangunan Herodes. Itu akuadak namanya ya. Yang tiang-tiang ada kayak gerbang-gerbang. Itu apa akuadak atau seperti got untuk menyalurkan air dari Gunung Karmel. Oh, kami terima airnya. Kami tidak pilih orangnya. Lalu dong bisik-bisik begini. Supaya dong sayang kau mesti kawin dengan orang Yahudi. Salah satu imam yang ada pada waktu itu, anak perempuannya dinikahi oleh Herodes. Kau boleh kawin dengan orang Yahudi, tapi kau tetap bukan orang Yahudi. Mereka tolak terus. Akhirnya ada pembisik yang lebih hebat lagi. Kau tahu apa yang paling penting bagi orang Yahudi? Apa yang paling penting bagi orang Israel? Bait Allah. Sejak hari itu
Dia keluarkan semua anggaran. Dia panggil konsultan yang luar biasa. Panggil arsitek yang luar biasa. Panggil insinyur yang luar biasa. Lalu mereka mulai membangun. Dan ketika mereka berkata, kau lihat bait Allah ini. Itu sudah 46 tahun. Saudara, panitia pembangunannya tidak pernah berhenti. Mati ganti terus-terus. Saudara ya. 46 tahun belum selesai. Saudara ya. Nah, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah. Lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya. Dan menunjuk kepada bangunan bait Allah. Bukan cuma satu, banyak bangunan bait Allah ya, saudara-saudara, dibangun oleh Herodes hanya untuk mencari simpati orang Israel. Lihat ayat selanjutnya, ayat yang kedua. Nah, apa yang ditulis di sana? Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Artinya bait Allah ini akan rata dengan tanah. Ya, batu-batunya akan dicungkil, akan rata dengan tanah. Lalu ayatnya yang ketiga. Kita lihat ayat yang ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia, katanya, katakanlah kepada kami bila mana itu tuh apa? Itu tuh bait suci tadi itu yang rata dengan tanah. Bila mana itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Ini 3 topik yang berbeda. Tapi mereka pikir kalau bait suci itu sudah rata dengan tanah. Itu juga adalah tanda kedatangan Tuhan dan itu juga tanda kesudahan dunia. Padahal itu ada step-stepnya, ada gambarnya satu ditampilkan potret, tapi itu beda jaraknya. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus naik ke surga itu tahun 30. Lalu bait suci dihancurkan tahun 70. Berapa tahun? 40 tahun. Dan bait suci itu baru diresmikan tahun 64. Jadi cuma resmi 4 tahun rata. Dibangun sudah begitu lama. Generasi ini tidak akan hilang sebelum semuanya terjadi. Satu generasi itu 40 tahun. Dan menurut sejarah, banyak orang yang masih hidup ketika bait suci dihancurkan. Dan banyak mereka yang masih dengar khotbah Tuhan Yesus. Yang di gunung jangan turun, yang di kebun jangan balik. Banyak mereka yang masih selamat. Karena kalau pembinasa keji sudah mengepung kota itu, jangan balik. Dan banyak generasi ini tidak akan lenyap sebelum hal itu terjadi. Dan 40 tahun itu satu generasi. Ternyata yang Tuhan maksud itu cuman yang tidak ada batu di atas batu yang lain. Dan mereka berpikir kalau Tuhan datang pasti mantap. Karena mereka berharap kalau boleh Tuhan segera datang. Nah, saudara-saudara, di hari-hari di mana Tuhan akan naik ke sorga. Kisah Rasul pasalnya yang ke-6. Murid-murid juga datang kepada Tuhan ya. Karena di dalam masa sebelum Yesus disalibkan, upaya Petrus gagal. Sampai di Taman Getsemani gagal. Mungkin sesudah dia bangkit, mungkin inilah waktunya. Maka ketika Kisah Rasul pasalnya yang pertama, kita lihat ayatnya yang ke-6. Ya, Kisah Rasul pertama ayatnya yang ke-6, kita lihat sama. Murid-murid juga bertanya kepada Tuhan Yesus. Kita mulai dari ayat judulnya itu kenaikan Tuhan Yesus. Ya, Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, saudara-saudara ini, habis itu langsung Tuhan terangkat ke sorga. Untung Tuhan bilang begini, mengenai waktu dan masanya ayat selanjutnya, ya, kamu tidak usah tahu. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, jadi ada masa, ada waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Nah, ini kita akan lihat baik-baik nanti, saudara-saudara ya. Kita akan lihat apa berkat di dalam kenaikan Tuhan Yesus. Supaya saudara bisa tahu, saya bersyukur sejak gereja ini berdiri, saudara, sejak saya menggembalakan jemaat ini, maka yang namanya kenaikan tidak pernah kita off. Selalu kita ibadah. Walaupun waktu itu saya belum mengerti maknanya yang sebenarnya ya. Cuma karena kalender pemerintah, walaupun yang lain, waktu yang lain lebih banyak pergi ke pantai ya. Tapi kita tetap beribadah. Nah, saudara, saya tahu Tuhan bukakan terus kebenaran-kebenaran yang luar biasa. Sehingga hari ini saudara bukan datang cuma karena libur weekend. Saudara datang bukan karena memang pemerintah Indonesia kasih kita kesempatan libur, saudara-saudara ya. Luar biasa, kita negara dengan penduduk muslim terbesar. Tapi tetap dikasih izin untuk kita bisa beribadah. Bahkan akibat daripada kenaikan ini, Jumat pun ikut diliburkan, saudara-saudara ya. Jadi long weekend.
weekend luar biasa. Bapak Ibu, mari kita lihat tentu ada berkat di dalamnya. Karena dicatat di dalam Injil Lukas dan juga di dalam Kisah Rasul. Tidak ada yang sia-sia. Oh, kalau Tuhan, kalau Natal, juru selamat datang diberikan bagi manusia. Oh, kalau Jumat Agung, itu juru selamat memberikan bayarannya sehingga kita diselamatkan. Oh, pada waktu hari Paskah, kita lewati maut semuanya. Jadi ada harapan, kita bukan cuma selamat, tapi akan dibangkitkan. Lalu saudara, Roh Kudus diturunkan, kita bisa luar biasa. Tapi saudara-saudara, jarang orang mengerti berkat di dalam kenaikan Tuhan Yesus. Yang pertama saudara-saudara, kalau Tuhan dengar mereka punya permintaan, maukah engkau sekarang ini memulihkan ini? Terus Tuhan bilang iya, maka cuma orang Yahudi yang di sorga dengan beberapa orang kafir seperti Rahab dan Rut. Yang lain tidak ada, karena langsung Tuhan bangun kerajaannya dan kita hari ini tidak diselamatkan. Tapi untung Tuhan bilang waktunya belum tiba, mengenai waktu Bapa yang tahu. Dan dia naik ke sorga. Apa maksud Tuhan naik ke sorga? Supaya kita dapat Roh Kudus. Nah sekarang saya tanya, saudara pilih mana? Roh Kudus atau Yesus? Biar Tuhan terus naik ke surga. Ya, yang penting dia ada. Biar Roh Kudus terus diturunkan. Yang penting Tuhan terus naik ke surga. Kita kan bisa pilih juga begitu kan? Sudah. Roh Kudus terus datang. Yang penting Tuhan terus naik ke surga. Ketong semua juga tidak dapat kemenangan. Jadi kenaikan Tuhan Yesus membuat Injil diberitakan kepada semua orang. Kenapa? Karena di konsep orang Yahudi cuman mereka saja yang punya keselamatan. Hari ini orang Yahudi kalau berdoa, mereka berdoa begini, terima kasih Tuhan karena aku lahir Yahudi bukan bangsa lain. Bayangkan itu saudara-saudara ya. Mereka anggap mereka saja yang dapat semuanya. Makanya Paulus berkata rahasia ini tersimpan berabad-abad lamanya. Dan dinyatakan bagi kita orang-orang akhir zamannya itu semua orang ada di dalam rencana keselamatan Tuhan. Termasuk saya dan saudara. Saudara masih ingat kisah Rasul Paul? Waktu Petrus masuk ke rumah Kornelius, itu sidang besar di Yerusalem karena Petrus sudah makan dengan orang kafir. Dan waktu Petrus mulai berkhotbah di rumah Kornelius, kamu tahu betapa larangnya. Dia buka khotbah yang lain. Kamu tahu betapa kerasnya larangan untuk kami makan bersama-sama dengan kamu. Bergaul, apalagi makan bersama-sama dengan kamu. Kalau bukan Tuhan kasih mimpi, saya tidak mungkin ada di sini. Sidang di Yerusalem, kenapa engkau masuk di rumah orang kafir? Saudara-saudara boleh jelaskan, mulai hari itu mereka mulai terbuka. Dan Paulus dipilih untuk menjadi rasul bagi bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Sehingga kita hari ini ada. Karena kenaikan Tuhan, rasul-rasul diutus untuk menyampaikan kabar baik. Bapak Ibu, betapa pentingnya kenaikan Tuhan itu. Sehingga kita semua bisa mendengarkan Injil, kemenangan yang luar biasa. Haleluya. Coba kalau Tuhan bilang, sudah, tong bangun kerjaan sekarang. Tong semua habis sudah ya. Cuma orang Yahudi saja yang di sorga sudah ya. Terada orang Batak, terada orang Toraja, terada orang Papua, terada orang Ambon. Cuma Yahudi saja sudah ya. Tapi bersyukur Tuhan naik ke sorga. Sehingga Injil disebarkan ke seluruh dunia. Dan kita semua masuk di dalamnya. Pada waktu bunyi sangkakala, kita semua ada di dalam perkumpulan yang luar biasa. Waktu sangkakala dibunyikan, kita semua ada di dalam satu keluarga besar di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan dengan luar biasa, tak terhitung jumlahnya. Suara mereka seperti desau air bah, kata kitab Wahyu, berarti di sorga itu orang full ya. Saya percaya semua kita akan ada di sana. Ya tompung oma, tompung tete, tompung om, tompung tante, tompung suami, tompung istri, tompung anak yang sudah mati lebih dulu. Saudara-saudara, Alkitab tulis mati dalam Kristus itu asleep. Bukan death, tapi asleep. Jadi dalam Kristus ya, dalam Kristus. Ya, orang yang mati dalam Kristus 1 Tesalonika pasalnya yang ke-14 ya. Orang yang mati dalam Kristus ditulis asleep. Makanya Tuhan bangunkan Lazarus cuma berteriak kan asleep. Lazarus, keluar. Nah, Lazarus keluar. Kalau Tuhan bilang keluar, semua orang keluar. Jadi cuma Lazarus saja yang keluar karena pakai nama Lazarus. Yang lain tidak keluar ya. Jadi Bapak Ibu, orang mati dalam Tuhan itu asleep. Jadi dengar bunyi sangkakala, bangun. Sudah ada sinyal di telinga mereka dan mereka pasti akan dibangunkan. Setuju, katakan amin. Jadi bukan perpisahan, tapi itu adalah tempat sementara untuk nanti bertemu kembali. Jadi bukan tempat peristirahatan terakhir ya, tapi tempat sementara, saudara-saudara. Saya waktu satu ketika pergi ke satu daerah, saudara-saudara, lalu ada ibadah pemakaman, saya ikut. Nah biasanya saya punya kebiasaan kalau ibadah belum mulai saya jalan-jalan lihat
batu nisan, karena saya cuma mau hitung ini orang hidup berapa tahun. Ya variatif sekali sudah ya. Ada yang lahir tahun sekian, cuma 6 tahun. Ada yang 20 tahun, ada yang 50 tahun. Tapi dari semua umur itu ada satu makam dengan batu nisan yang sangat menghibur saya sampai saya rasa tidak seperti ada di kuburan. Kenapa? Di batu nisan itu tidak ditulis rest in peace. Tidak. Tapi tulisnya begini, waiting for the second coming of Jesus Christ. Menanti kedatangan Tuhan kedua kali. Wow, saya bilang ini luar biasa, ini alkitabiah sekali. Dan waktu saya baca itu, saya rasa kayak ada di gereja, bukan di kuburan. Begitu saya ternyata ini di kuburan. Tapi dia tulis di sana, waiting for the second coming of Jesus Christ. Ya, kalau saudara rasa tertarik, boleh rubah batu nisan yang saudara kopo ini, waiting for the second coming of Jesus Christ. Sehingga orang yang baca pun, ini penginjilan verbal. Baca batu nisan, saya bisa, oh Yesus mau datang kah? Ada Imam Mahdi yang akan datang, ya ini nih. Waiting for the second coming of Jesus Christ. Saudara-saudara, sampai kuburan pun bisa dipakai untuk menjadi penginjilan bagi orang-orang yang masih hidup. Itu berkat kenaikan Tuhan Yesus, di mana kita diberikan kuasa untuk menjadi saksi. Yang pertama, Injil diberitakan kepada segala bangsa. Lalu yang kedua, berkat kenaikan Tuhan Yesus, saya dan saudara dikasih mandat. Pergi, semua bilang pergi. Ya bukan berarti habis ini, Pak, Ma, tadi gembala bilang Tom pergi jadi saya semua keluar dari rumah ini semua pergi. Bukan saudara-saudara ya. Pergi itu kata kerja untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan firman Tuhan bagi orang-orang yang terhilang. Saya mau tanya buat saudara, di dalam perjanjian lama saudara tahu orang yang disebut orang yang diberkati oleh Tuhan siapa? Aku akan berkati engkau dan olehmu siapa? Abraham ya, Abraham. Aku akan berkati engkau akan menjadi berkat dan olehmu semua. Nah saudara-saudara lihat pasal yang ke-12 dari kitab Kejadian. Pergi, tinggalkan keluargamu. Keluar, pergi. Lalu pasal 22, suara Tuhan terakhir buat Abraham. Bawa anakmu ke atas gunung dan persembahkan dia di sana. Dari pasal 12 sampai pasal 22 ini semuanya kata perintah. Go, pergi. Jadi sebetulnya kenaikan Tuhan Yesus memberikan kita kuasa untuk bisa menjadi saksi. Untuk bisa menjadi, semua bilang menjadi saksi. Menjadi saksi dan bersaksi itu berbeda ya, saya sudah jelaskan. Karena bersaksi itu cuma mulut yang kerja. Tapi menjadi saksi itu seluruh hidup saudara itu menjadi saksi. Ya, bukan cuman saya mau bersaksi, saya mau bersaksi, Tuhan bukan. Menjadi saksi itu lebih daripada bersaksi. Karena bersaksi itu salah satu dari menjadi saksi. Saudara adalah coklat dan saudara memiliki coklat itu dua hal yang berbeda. Kalau saudara memiliki coklat berarti cuma di kantong ada silver queen. Tapi kalau saudara adalah coklat atau saudara menjadi coklat, maka kau jilat rambut rasa coklat, kau jilat ujung kaki rasa coklat karena saudara sudah menjadi coklat. Saudara bukan dipanggil untuk bersaksi sampai menjadi saksi. Amin. Saudara berpenampilan juga menjadi saksi, ya. Saudara pakai baju juga menjadi saksi. Bisa bilang amin? Saudara cat rambut juga menjadi saksi. Cat rambut boleh, tapi kalau sudah cat ungu, orang akan kehilangan konsentrasi. Dia mau baca Yesaya, dia terjadi baca Yesaya karena lihat kopu rambut itu sudah jadi saksi sudah. Silakan, tapi biarlah Tuhan dimuliakan di dalamnya. Bisa bilang amin? Nanti saya mau garap pendeta minggu depan, saya mau kasih cat ungu. Nanti saya akan suruh saudara duduk di muka dan saudara bertanggung jawab. Gara-gara kau semua jemaat hilang konsentrasi saudara. Tapi biarlah kita menjadi saksi. Haleluya. Karena nilai saudara tidak ditentukan oleh barang itu. Amen. Memang Tuhan jadikan kita ini dengan berbagai macam. Ini atapnya, ada atap yang hilang, ada atap yang setengah hilang, saudara-saudara ya. Tapi nilai kita tidak ditentukan oleh barang itu, saudara-saudara ya. Puji Tuhan, setuju katakan amin. Jadi Tuhan panggil kita untuk menjadi saksi. Karena ayat yang ke-8 berkata, Roh Kudus akan turun di atasmu dan engkau akan menjadi saksi. Kenaikan Tuhan Yesus memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi. Memang ada yang bilang, puji Tuhan, Tuhan naik ke sorga supaya dia siapkan rumah bagi saya. Betul, saudara-saudara ya. Mau dia naik kah, tidak naik kah, dia pasti akan siapkan. Ya, apabila aku telah kembali, ya,
Dan itu sudah terjadi, bukan telah lagi, tapi sudah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita diberikan tugas untuk pergi. Kita diberikan tugas untuk melayani. Dan dengarkan kabar baik, kita tidak melayani sendiri. Ketahuilah, aku beserta engkau sampai kesudahan alam. Tadi pagi saya turun dari angkasa, kayu pulau masih di tempat, kayu batu masih di tempat. Sedangkan dia pindah pun Tuhan tidak pindah dari saudara ya. Saya ingat waktu banjir besar di Manado, ada orang yang tidak pernah tanam kelapa, tapi tiba-tiba kebunnya ada kelapa. Kenapa? Kelapa anyut berdiri-berdiri saudara, masuk di depo kebun saudara. Iya, betul. Saya tak pernah tanam kelapa, tiba-tiba kelapa sudah menghasilkan ini. Rupanya banjir besar itu bikin pohon kelapa anyut dari kebun orang, masuk ke kebun yang lain. Biar langit bergoncang, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Lalu Nabi Yesaya berkata, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, kasih setia Tuhan tidak akan beranjak daripada kita. Saya bilang amin. Kalau rekening beranjak, Pak itu berat Pak, lebih baik gunung beranjak asal jangan rekening nggak beranjak. Saya ingat ada seorang bapak di Kupang, ketika tokonya terbakar, dia bilang begini, dia masih bisa selamat, masih bisa keluar, dan dia bilang begini, oh buat apa saya hidup, karena semua harta saya cuma di sini. Dia masuk ke dalam toko itu dan terbakar bersama-sama dengan toko itu. Kenapa? Karena dia tidak punya kebenaran. Biar tokomu beranjak, tapi aku tidak beranjak. Biar toko hilang, tapi aku tidak akan hilang daripadamu. Kalau Tuhan ada, yang hilang akan digantikan berlipat kali ganda. Nah kalau saudara tahu ini, saudara tidak akan mengeluh, aduh saya sudah tabung-tabung, tiba-tiba lari ke ini, tiba-tiba bayar ini, tiba-tiba bayar. Saudara jangan bersyukur, aduh saya habis-habisan. Jangan bilang begini, apa yang dicuri oleh iblis dikembalikan Tuhan 7 kali lipat. Tenang saja. Makanya Ayub berkata, terpujilah Tuhan. Dia terbilang habis saya, padahal kehilangannya lebih hebat daripada orang yang kalah pilkada, saudara-saudara. Lebih hebat. Tapi yang kalah pilkada, game over semua, Ayub masih tetap puji Tuhan. Saudara hitung, domba sih 7.000 kali saya domba berapa sekarang. Coba saudara minta tolong AI, hitung di Ayub punya harta. Itu triliunan. Habis. 2 peristiwa alam dan 2 gerombolan manusia. Api dan angin dan api dan angin, orang Shebal, orang Kasdim, rata habis. Sekarang ini saya hitung kalau kambing yang ya biasa untuk disembelih itu harganya antara 5 sampai 8 juta kalau nggak salah ya. Nah saudara buka kitab Ayub, depo kambing domba berapa kali saja itu. Itu triliunan, habis. Tapi dia tetap memuji Tuhan. Why? Karena dia tahu selama Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Gunung bisa pindah, tapi kasih setia Tuhan tidak akan pindah. Dan yang hilang bisa dikembalikan berlipat kali ganda. Jadi hari ini yang susah kena rekeningnya makin hari makin habis dan akhirnya masuk di keadaan mantap. Tahu mantap? Makan tabungan saudara-saudara ya. Karena tidak ada pendapatan yang lain, jadi hari ini makan tabungan mantap saudara-saudara. Dengarkan, selama Tuhan ada bersama-sama dengan engkau, tidak perlu takut. Tuhan sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Satu ketika seorang pemimpin panti ya. Nanti saya akan bawa juga kesaksian dari Pak Konstan ini, saudara. Seorang pemimpin panti lapor sama bosnya, seorang pendeta. Bapak, hari ini kami tidak ada makanan. Saya belum bunyikan bel untuk datang makan, karena kami sudah tidak ada apa-apa. Nah, dia lagi sementara berdoa dan dia bilang begini, suruh atur piring, terus atur saja. Suruh bel dan kita berdoa. Nah dia keluar dari kamar dan pimpin doa, Tuhan terima kasih karena engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan. Sementara dia berdoa, ada mobil box mogok di depan mereka dan itu makanan yang harus dibawa ke satu tempat. Nah karena mogoknya berat tidak bisa hidup, itu yang owner bilang, kasih keluar sudah tuh makanan semua taruh di panti asuhan ini karena kita tidak punya waktu untuk bawa lagi, nanti kita bikin yang baru lagi. Kenapa? Karena kerusakannya cukup parah. Begitu amin, makanan sudah di atas meja. Selama ada Tuhan, rekening boleh berpindah, kekayaan boleh hilang, tapi Tuhan sanggup mengembalikan apa yang hilang berlipat kali ganda. Setuju katakan amin. Memberikan pembebasan kepada orang-orang tertawan. Karena ada orang yang tertawan dengan harta, sampai begitu kurang sedikit pun dia susah. Bahkan belanja untuk dirinya pun dia menyesal. Ini orang tertawan. Hari ini kita punya kemerdekaan di dalam mengelola keuangan. Freedom financial. Amin. Wisdom by financial. Wisdom, financial wisdom. Ya, saudara, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Dalam segala hal, aku bisa mengucap syukur. Saya ingat Pak Konstan cerita, pas dia di Jakarta, mereka telepon dari Oksibil, ketemu sudah habis beras, sudah habis telur, dan sudah tidak ada makanan.
Dia bingung, sedangkan saya juga di Jakarta ini luntang-lantung, tidak biasa tinggal di hotel melati yang buruk kayak begini. Baru mau minta makanan lagi. Nah saudara, ada satu orang Papua yang bukan orang Papua, orang yang pernah bertugas di Papua di sini saudara. Dan dia pernah kredit di salah satu bank gitu ya kira-kira. Dan itu sudah diputihkan tapi dia rasa macam kurang enak kalau belum bayar. Jadi dia coba cari, ada orang Papua, siapakah saya bisa tidur nih kalau barang ini belum saya kasih. Ketemu, Bapak, tunggu nih ada berkat. Ini ada Bapak yang tidak bisa tidur kalau belum kasih ke orang Papua. Jangan kasih ke saya, kasih ke. Tidak, dia suruh kasih ke Bapak. Saudara-saudara, dan itu uang cukup untuk kirim supermi, kirim beras. Dan dibilang karena yang kasih ini bukan orang Kristen, bagi juga dengan ustadz di atas, saudara-saudara ya. Bayangkan Tuhan bisa pakai orang yang bukan Kristen. Burung gagak itu tidak ada agamanya. Tapi Tuhan bisa pakai kirim roti dan agung, saudara ya. Apalagi orang-orang ini yang ada agamanya. Tuhan bisa pakai lebih daripada segalanya. Kau tanya burung gagak, kau GBI, GBDI, gereja apa? Kau tidak ada, saudara-saudara ya. Tidak ada. Tapi Tuhan bisa pakai untuk bawa berkat buat saudara. Why? Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus membuat kita diutus dan diberikan kuasa. Kita diberikan kuasa, saudara tidak sendiri. Dengarkan kata-kata ini. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Betul tidak? Tapi Tuhan juga tidak akan berbuat apa-apa tanpa saya dan saudara. Bukan tidak bisa, tidak mau. Walaupun dia bisa kirim malaikat, dia bisa melakukan segala. Tapi saudara-saudara, dia tidak mau. Jadi Abraham di perjanjian lama disebut orang yang diberkati. Tugasnya apa? Pergi! Tugasnya apa? Bawa persembahan. Nah, saudara, kalau saudara baca di perjanjian baru, kira-kira menurut saudara, siapa orang yang diberkati oleh Tuhan? Saya dan saudara juga diberkati. Tapi ada yang spesifik dikasih tahu. Ada yang bilang Paulus, betul. Ketika Paulus bertemu dengan Ananias, ada tugas besar, pergi! Tapi ada yang Tuhan ngomong langsung sama dia, engkau orang yang diberkati, engkau orang yang dikaruniai. Malaikat diutus untuk berkata, engkau orang yang dikaruniai. Siapa dia? Maria. Salam, hai engkau orang yang dikaruniai. Kalau saya jadi mulia, haleluya, amin, puji Tuhan. Maria bilang, apa maksud salam ini kira-kira ya? Enggak langsung sukacita, apa maksud salam ini? Engkau akan mengandung, engkau akan melahirkan, dan engkau akan memberikan nama, membesarkan dia, dan memberikan dia nama Yesus. Semuanya kata kerja. Semuanya perintah. Kebangkitan Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus membuat kita dapat kehormatan untuk melakukan amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, ajarlah mereka semua yang aku ajarkan. Dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Di rumah ada orang-orang yang bisa kita muridkan. Anak-anak, teman, sahabat, ucapkan berkat. Status WA saudara bisa dipakai juga untuk penginjilan. Ya, kadang-kadang status kita baca ketong yang susah tambah susah lagi. Galau, bad mood. Coba kasih begini, Tuhan ada bersamaku. Itu yang bad mood langsung tampias di bad mood, langsung semangat. Terima kasih kopu WA bikin saya semangat. Tanya di kiri kanan kopu WA isi apa? Haleluya. Bisa dipakai menjadi sarana penginjilan. Karena kita diutus oleh Tuhan. Padahal Tuhan yang kasih pulsa ini. Bertemu pakai pulsa itu terlaku sekali saudara ya. Haleluya. Mari lewat kenaikan Tuhan Yesus, ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Saudara tahu bahwa Tuhan sementara berharap buat saudara. Dia taruh iman buat saudara. Ada sebuah cerita seorang pendeta yang membuat satu cerita ya ketika dia berdoa. Nah Tuhan naik ke sorga, kemudian sampai di sorga mereka mengucapkan selamat, malaikat kasih selamat, Bapak kasih selamat, tugas selesai. Lalu ada yang bertanya begini, Tuhan siapa yang lanjutkan kau punya misi di muka bumi ini? Ada 12 murid yang sudah saya tinggalkan di sana. Lalu ada satu malaikat yang dengan wajah kurang yakin dia bilang begini, bagaimana kalau mereka gagal? Dan Tuhan berkata begini, saya tidak punya plan B, saya punya iman buat mereka. Saya mau kasih tahu Tuhan juga punya iman buat saya dan saudara. Kita pasti akan menyelesaikan semua tugas yang luar biasa. Ibu rumah tangga, mungkin kau bukan seorang penginjil luar biasa. Tapi waktu engkau membesarkan dan mendoakan anak-anakmu, anak-anakmu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau sudah menjangkau bangsa-bangsa. Amin. Jadi jangan dengar kata orang,
Dia cantik, punya posisi, tapi terada yang mau kawin dengan dia, kayaknya terlaku dia itu, kayaknya itu. Lalu itu menghantui dia, akhirnya siapa saja dia hajar, saudara-saudara ya. Kesempatan untuk menjadi berkat hilang. Kenapa? Apa kata orang sudah membentuk identitasnya dia. Tapi hari ini banyak dengar firman Tuhan. Apa kata Tuhan? Itu yang paling penting. Haleluya. Yang ngomong terkasih napas, yang ngomong terkasih kehidupan, yang ngomong bisa tolong, yang ngomong tidak bisa jaga kita, dia juga ngantuk sama-sama saudara. Tapi penjaga Israel tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Percayalah ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Pergi dan jadikan semua bangsa murid Tuhan. Dari rumah Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ada pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Dan dia tidak suruh kita kerja sendiri. Allah turut bekerja bersama-sama dengan kita. Dia berikan kuasa. Saudara-saudara, bahkan dia memberikan lebih daripada yang kita harapkan. Karena Tuhan berkata kepada murid-muridnya, kamu akan melakukan lebih daripada apa yang aku lakukan. Biasanya satu chef atau koki yang terkenal tidak akan menurunkan seluruh resep andalannya kepada penerusnya. Ada satu bumbu atau ada satu item yang dia hilangkan. Supaya orang bilang begini, terasa sama dengan dia, ada kurang satu sedikit. Karena dia tidak akan kasih turun semuanya. Beda dengan Tuhan Yesus. Dia kasih semuanya, bahkan yang belum dia kerjakan pun, dia kasih buat saya dan saudara. Yang belum aku kerjakan pun, akan kamu kerjakan lebih daripada aku. Tuhan Yesus belum pernah sebutkan orang sakit dengan bayangannya. Tapi Petrus pernah. Karena dia berjanji, kau akan buka lebih daripada saya. Petrus mau pergi ke rumah Tuhan lewat mana Entrop. Dong atur orang sakit di Entrop. Cuma kena bayangannya sembuh. Perempuan berdarah 12 tahun harus menjumpai jatuhan. Tetapi Paulus dalam penginjilannya, apa? Ada orang sakit. Di mana? Di Sentani. Saya masih khotbah ini. Tapi orang sekarang, bawa sapu tangan ini. Taruh di orang sakit. Sapu tangan itu terpisah dari diri Paulus. Jubah itu masih melekat di tubuh Tuhan Yesus. Tapi sapu tangan terpisah dari tubuh Paulus. Kamu akan melakukan lebih daripadaku. Dan orang sakit itu disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan yang sama, sementara menyiapkan yang jauh lebih hebat. Yang belum pernah Paulus bikin, yang belum Petrus bikin, masih ada buat saya dan saudara. Nikmatilah kuasa kebangkitan Tuhan, di mana kita dipanggil menjadi mitra dan teman dan sahabatnya Tuhan. Untuk pergi dan menyampaikan kabar baik bagi semua orang. Tuhan memberkati, yang diberkati sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Dan mari kita bangkit berdiri, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang ajaib. Kita bersyukur atas kasih-Nya yang luar biasa. Kita bersyukur atas anugerah-Nya yang ajaib dan luar biasa. Minta nada D dan kita akan nyanyikan pujian ini. Haleluya. Anugerah-Mu kepadaku. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terbesar, Kau terbesar terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Jangan lama-lama ya. Puji
kami diberikan kuasa dan kami mendapat kehormatan untuk bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Kami melihat ke depan ada banyak hal-hal yang luar biasa. Pintu-pintu yang dibukakan, kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Saya ditaruh Tuhan, ada beberapa saudara akan diberkati secara finansial dengan luar biasa. Tapi ingatkan itu Tuhan taruh untuk saudara menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau bisa menginjil lewat uang yang Tuhan percayakan buat saudara. Engkau bisa menginjil lewat materi yang Tuhan berikan buat saudara. Engkau bisa menginjil lewat kendaraan yang Tuhan percayakan buat saudara. Semua bisa dipakai untuk menjadi saksi. Tuhan berkati karena kami ada di dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Ini tangan-tangan pemenang. Apa saja yang kami kerjakan, Tuhan pasti buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Rekening-rekening kami akan melimpah. Semua bendang-bendang kami akan melimpah. Berkas-berkas kami akan penuh dengan tuaian. Dan kami tahu semua itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Mari